Suasana dunia kembali dipenuhi percakapan dua tokoh besar. Di satu sisi, Donald Trump, pengusaha nyentrik mantan presiden dan kini kembali naik ke tampuk kekuasaan di Amerika Serikat. Di sisi lain, Prabowo Subianto, mantan jenderal Indonesia, yang kini resmi menjabat sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Dua pemimpin yang masing-masing membawa cerita panjang politik negaranya kini saling terhubung dalam sebuah percakapan eksklusif selama 15 menit. Tapi apa makna besar di balik percakapan singkat ini? Pada Kamis malam, 12 Juni 2025, telepon berdering di istana. Di ujung sana, suara Donald Trump menyapa Presiden Prabowo Subianto. Percakapan itu pun mengalir selama hampir 15 menit. Tidak hanya sekedar basa-basi, kedua pemimpin saling bertukar kabar, berbagi update tentang kondisi terbaru di masing-masing negaranya. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membenarkan adanya pembicaraan itu. Keduanya membicarakan situasi politik, ekonomi, bahkan keamanan nasional yang saat ini terus bergerak cepat di tengah kondisi geopolitik dunia yang semakin panas. Momen ini sesungguhnya lebih dari sekedar formalitas diplomatik. Di balik ucapan-ucapan manis itu terdapat sebuah pesan penting. Kedua pemimpin ini sama-sama mewakili arus populisme di negaranya masing-masing. Trump dengan slogannya Make America Great Again. Sementara Prabowo dengan narasi Indonesia maju, kuat, dan mandiri. Keduanya sama-sama memainkan peran penting dalam memanfaatkan sentimen nasionalisme untuk meraih dukungan masyarakat. Dan kini kemenangan mereka mengukuhkan arah baru masing-masing negara. Lebih protektif, lebih nasionalis, dan lebih mendorong kekuatan dalam negeri. Tak berhenti di situ. Dalam percakapan hangat tersebut, Prabowo dan Trump sepakat untuk meningkatkan kerjasama bilateral. Amerika sebagai kekuatan superpower dunia melihat Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan Asia Tenggara yang syarat konflik dan perebutan pengaruh. Bukan rahasia lagi di balik kata kerjasama bilateral. Ini ada tarik-menarik kepentingan antara blok Amerika dan pengaruh besar Cina yang terus menguat di kawasan. Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo kini punya posisi tawar yang jauh lebih strategis. Trump dan Prabowo sama-sama menegaskan pentingnya menjaga stabilitas dan perdamaian global. Namun, publik paham, di era globalisasi yang penuh kompetisi ini, stabilitas bukan sekedar soal damai, tapi juga soal siapa yang memegang kendali pengaruh ekonomi, militer, dan politik dunia. Yang menarik, ini bukan kali pertama mereka berkomunikasi. Sebelumnya, pada 11 November 2024, kedua pemimpin ini sudah lebih dulu berbincang lewat sambungan telepon. Artinya ada kesinambungan komunikasi, bukan sekedar basa-basi diplomatik. Ini adalah relasi yang sedang dibangun secara serius. Pertemuan suara malam itu memberi sinyal penting. Peta kekuatan dunia sedang mengalami pergeseran. Di tengah tekanan geopolitik, krisis global, serta persaingan dagang yang terus membara, aliansi Prabowo-Trump bisa menjadi salah satu babak baru dalam percaturan politik internasional. Indonesia kini berada dalam posisi yang amat strategis. Di satu sisi ada Amerika, di sisi lain ada Cina. Dan di tengah itu, Prabowo harus memainkan bidak catur diplomasi dengan sangat hati-hati agar kepentingan bangsa tetap terjaga.
Kalau kita lihat lebih dalam, panggilan telepon ini mungkin hanya berlangsung 15 menit, tapi dampaknya bisa berlangsung bertahun-tahun ke depan. Ini bukan cuma tentang dua pemimpin yang saling menyapa, tapi tentang langkah awal membangun poros kekuatan baru. Kini publik menanti bagaimana Prabowo memainkan kartu strategisnya. Apakah Indonesia akan tetap berdiri tegak sebagai negara non-blok yang netral, atau justru perlahan-lahan condong ke salah satu sisi kekuatan besar dunia? Yang jelas bagi kita rakyat Indonesia, setiap langkah diplomasi bukan sekedar urusan elit, tapi akan menentukan masa depan ekonomi, keamanan, hingga kedaulatan kita sebagai bangsa. Kalau menurut kalian, apakah kedekatan Prabowo dan Trump ini bakal menguntungkan Indonesia atau justru membuat kita masuk ke dalam pusaran konflik negara-negara adidaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kita bisa terus bahas isu-isu penting kayak gini secara mendalam. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay krisis and stay waras.